Halo cu, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria Indahoy masa kini. Di video kali ini saya akan mereview film Bollywood yang berjudul Attack. Film ini disutradarai oleh Lakshya Raj Anand dan dibintangi oleh aktor tampan John Abraham. Penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Pasukan khusus India secara diam-diam melakukan serangan dalam misi untuk menangkap seorang teroris bernama Rehman Gul. Secara diam-diam, pasukan membunuh para teroris tersebut hingga seorang wanita mengirimkan sebuah pesan ke komplotannya. Teroris tersebut panik dan perlawanan itu berlangsung sangat sengit. Seorang remaja tertangkap dan berniat melakukan aksi bom bunuh diri. Tetapi Arjun berhasil membujuknya dan mematikan jaringan bom tersebut. Arjun membebaskan remaja tadi dan adegan baku tembak pun tak terhindarkan. Musuh melempari granat ke arah Arjun dan dengan cepat berhasil berlindung. Arjun kembali menembaki semua musuh yang tersisa. Rehman Gul yang bersembunyi pun berhasil ditangkap. 12 tahun berlalu, seorang pramugari cantik bernama Aisyah terburu-buru untuk menuju ke bandara. Aisyah secara tidak sengaja menabrak Arjun dan dia lalu terpeleset dari tangga dan hampir terjatuh. Arjun dengan cepat menolong Aisyah dan secara tidak sengaja keduanya berciuman. Arjun masuk ke dalam pesawat dan kembali bertemu dengan Aisyah. Teman Aisyah sadar Arjun diam-diam mencuri pandangannya ke arah Aisyah. Arjun kemudian memberanikan diri untuk menghampiri Aisyah dan mengajaknya berkenalan. Obrolan keduanya pun harus tertunda saat terjadi turbulence. Arjun diminta duduk kembali dan mengenakan sabuk pengaman. Di bandara, Arjun kembali mendatangi Aisyah. Setelah kejadian itu, mereka berdua saling mengenal lebih dalam dan menjadi lebih akrab. Keduanya pun menjadi pasangan kekasih dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Hingga Arjun berniat melamar Aisyah. Namun, di saat bersamaan, sekelompok teroris menyerang bandara. Mereka menembak massa secara membabi buta. Arjun berusaha melakukan perlawanan, tapi kakinya justru tertembak. Melihat hal itu, Aisyah berusaha untuk menyelamatkan Arjun, tapi justru tertembak oleh teroris itu. Arjun merangkak dan berusaha menjangkau Aisyah, tapi dirinya juga tidak lolos dari tembakan itu. Arjun sekarat dan koma selama beberapa hari. Ketika tersadar, Arjun bertanya kepada ibunya tentang Aisyah. Tapi ibunya tidak memberikan jawaban apapun. Dokter mendiagnosis Arjun mengalami lumpuh permanen dan tidak bisa berdiri lagi. Dia tidak bisa mandi, makan minum, bahkan mengganti celananya sendiri. Untung saja ibu Arjun tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang. Serangan yang terjadi menewaskan sebanyak 300 orang dan otak di balik serangan itu adalah pria bernama Hamid Gul. Arjun mengingat sosok Hamid yang saat itu masih remaja. Arjun pun menyesal telah menyelamatkan anak itu. Setelah ayahnya tertangkap, ternyata Hamid menggantikan ayahnya menjadi pemimpin teroris. Dalam sebuah rapat, para aparat mendiskusikan
cara mengatasi serangan teroris. Seorang pria bernama Subra menyarankan jika India harus mempunyai prajurit super. Ide Subra dianggap mustahil oleh yang lain. Subra berusaha meyakinkan mereka bahwa saat ini ilmuwan India bisa menciptakan sesuatu yang hebat seperti tentara super. Subra hanya perlu perintah dari Perdana Menteri agar program tentara super itu mendapatkan izin operasi. Sementara itu, dua orang pencuri masuk ke rumah Arjun. Mereka mengambil barang-barang berharga dan merampas paksa cincin ibu Arjun. Arjun tidak bisa menolong ibunya dan hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Lalu, Perdana Menteri pun setuju dengan program tentara super dengan bantuan ilmuwan yang bernama Sabah. Sabah menjelaskan jika proyek ini hanya diterapkan untuk tentara yang lumpuh. Subra lalu mendatangi Arjun dan menawarkan proyek itu kepadanya dan akan dijadikan prajurit super pertama di India. Arjun pun setuju dan menuju laboratorium Sabah. Sabah menjelaskan kepada Arjun chip yang bisa membuatnya menjadi prajurit super. Tim dokter akan menanamkan chip di bagian otak Arjun dan menanamkan komputer mikro di bagian lehernya. Dengan bantuan chip ini akan membuat Arjun menjadi lebih kuat dan mengatasi kelumpuhannya. Meskipun operasi ini berisiko, Arjun tetap teguh untuk menjalaninya. Setelah operasi selesai, Arjun tersadar dan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Hal itu terjadi karena reaksi saraf otak Arjun masih mencoba beradaptasi dengan chip yang ditanam di kepalanya itu. Tidak lama kemudian, Arjun bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya dan juga mendengar suara di kepalanya. Sabah menjelaskan, suara itu adalah sistem robot cerdas yang dinamai IRA. Seiring berjalannya waktu, Arjun mulai terbiasa menggerakkan tubuhnya. Dia bahkan sudah bisa berlari dan ahli untuk menggunakan senjata. Refleksnya pun menjadi lebih cepat. Arjun mulai membiasakan diri berkomunikasi dengan Ira dan memberikan semua informasi yang diinginkan oleh Arjun. Ira bahkan berhasil melacak pencuri yang membawa cincin ibunya. Dengan bantuan Ira, Arjun berhasil merebut paksa cincin ibunya itu. Teman-temannya pun datang untuk menghajar Arjun. Ira lalu mengaktifkan mode pertarungan. Arjun pun menghajar para preman itu satu persatu dan membuat mereka terkapar tak berdaya. Sayangnya Arjun mengalami kecelakaan ringan dan membuat chipnya error. Sabah pun harus memperbaikinya lagi dan mengingatkan Arjun agar tidak lengah dan tetap terkoneksi dengan Ira. Sementara itu, kelompok teroris masuk dalam gedung parlemen India. Mereka menyamar sebagai tentara dan menargetkan serangan terhadap Perdana Menteri. Sabah juga berada di sana untuk menghadiri rapat. Ketika para teroris menunggu kedatangan Perdana Menteri, Ira mendeteksi kehadiran Hamid dengan melihat kamera CCTV. Dia segera memberitahu Arjun bahwa Hamid berada di gedung parlemen. Arjun segera menghubungi Subra, tapi semuanya terlambat. Para pengawal segera mengamankan Perdana Menteri. Sedangkan di dalam gedung, para teroris melepaskan tembakan yang membabi buta. Mereka lalu masuk ke ruang sidang dan menyandera anggota parlemen. Prajurit India
baru saja tiba, tetapi mereka dihujani tembakan oleh para teroris tersebut. Perdana Menteri berusaha melarikan diri menggunakan pintu darurat. Tapi Hamid Gul sudah menunggunya di sana dan membunuh semua pengawal. Mereka lalu mengunci pintu dan menyandra lebih dari 300 anggota parlemen. Untuk menangani kondisi ini, Presiden menunjuk Mendagri bernama Vijay agar mengatasi masalah tersebut. Vijay ditelepon oleh Hamid dan berkata telah menyandra Perdana Menteri. Hamid juga menaruh sejumlah bom di gedung itu dan mengancam akan membunuh semua sandera. Hamid mengajukan 3 tuntutan sebagai syarat. Yang pertama, dia meminta Vijay untuk menarik pasukan khusus mereka. Dan dia akan membebaskan 50 orang tawanan sebagai imbalannya. Subra lalu meminta Panglima Perang India untuk menarik pasukannya. Mereka lalu mempercayakan Arjun untuk menangani masalah ini. Hamid memenuhi janjinya dan membebaskan 50 orang. Hamid kembali menelpon untuk tuntutan yang kedua, yaitu pemerintah harus membebaskan Rehman Gul dan memberikan waktu 1 jam untuk membebaskan ayahnya itu. Mendagri mulai kebingungan dan terlibat cekcok dengan Panglima Perang. Sementara itu, Arjun berhasil masuk ke dalam gedung dan melumpuhkan beberapa anak buah Hamid. Dia juga berhasil meretas CCTV di dalam gedung itu, sehingga bisa dipantau langsung oleh Subra dan Mendagri. Sementara itu, seorang tentara musuh bernama Hussein ingin menikmati tubuh Sabah. Sabah berteriak meminta tolong, dan suaranya terdengar oleh Arjun dan Hamid. Arjun bergegas ke ruangan itu. Begitu pula Hamid dan pasukannya. Subra melarang Arjun untuk menolong Sabah karena dia khawatir Arjun akan tertangkap. Namun Arjun tidak peduli dan masuk ke dalamnya. Dengan cepat, dia lalu membunuh Hussein dan teman-temannya. Ketika Hamid masuk ke dalam ruangan itu, dia hanya menemukan mayat Hussein dan teman-temannya. Hamid pun tahu kalau ada seseorang di gedung itu. Dia juga sadar orang itu telah meretas CCTV. Hamid pun memutus jaringan CCTV-nya. Hamid menghubungi Arjun menggunakan walkie-talkie. Dalam percakapan itu, Arjun menjelaskan siapa dirinya. Hamid pun sadar Arjun pernah menyelamatkan nyawanya. Setelah Arjun membuang mayat anak buah Hamid tepat di hadapan wajahnya, Hamid murka lalu menghubungi Mendagri. Dia mendapat tawaran uang 10 juta dolar. Hamid yang tercoreng harga dirinya lalu menembak mati seorang anggota parlemen. Karena Mendagri mengabaikan tuntutan keduanya setelah mengetahui betapa kejamnya Hamid, mau tidak mau mereka harus membebaskan Herman Gul. Arjun diperintahkan untuk menyerahkan diri agar yang lain bisa selamat. Arjun pun menuruti perintah atasannya dan dibawa menghadap Hamid. Di sana dia dipukuli di bagian leher yang membuat Arjun langsung kehilangan koneksi dengan Ira. Setelah itu, Hamid meminta tuntutan terakhir, yaitu memberikan penerbangan yang aman untuk dirinya. Hamid memegang remote kontrol bomnya, lalu mengaktifkan bom tersebut. Hamid pun tidak segan membunuh rekannya yang bisa menjinakkan bom tersebut. Setelah itu, Hamid kabur menggunakan kendaraan
yang telah disediakan untuknya. Lalu, Sabah secara diam-diam mengambil laptopnya dan mengaktifkan kembali Ira di dalam otak Arjun. Arjun tersadar dan berhasil terhubung dengan Ira kembali. Dia berhasil menghabisi semua musuh yang tersisa di ruangan itu. Arjun membunuh anak buah Hamid dan berhasil menemukan bomnya. Ira berkata bom itu adalah bom yang mengeluarkan gas beracun dengan radius sejauh 30 km. Bom itu tidak bisa dijinakkan selain menggunakan remote control yang dibawa oleh Hamid. Arjun segera mencari Hamid menggunakan bantuan Ira. Gedung parlemen itu memiliki terowongan bawah tanah dan sudah ditutup lama. Arjun sadar jika Hamid sengaja mengulur waktu untuk mengebor terowongan tersebut dan melarikan diri. Ira memindai kamera CCTV di jalanan dan berhasil menemukan Hamid. Arjun segera mengejar Hamid menggunakan motor yang ternyata pergi ke bandara yang lain dan akan segera lepas landas. Arjun berusaha mengejar pesawat dengan kecepatan tinggi. Saking cepatnya, motornya mengeluarkan api. Arjun berhadapan dengan pesawat Hamid dan menjatuhkan dirinya. Sehingga motornya menabrak ban pesawat dan tidak bisa lepas landas. Hamid lalu keluar dari pesawat yang sudah setengah terbakar dan membunuhnya dengan brutal. Dia segera mengambil remote control dan berkat bantuan Ira, Arjun berhasil menjinakkan bom tersebut. Para tawanan akhirnya berhasil keluar dari gedung parlemen. Rehman Gul juga telah tewas dengan mengeksekusinya di pesawat. Subra menghubungi Arjun dan mengucapkan terima kasih kepada Arjun. Dan ini menjadi akhir bahagia dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.